Cuman mungkin Pak Tahid bisa memberikan gambaran untuk implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah terutama di Kabupaten Gresik, Pak Tahid. Menggunakan kurikulum Merdeka yang semua capaian pembelajaran standarisasinya dari pemerintah yang sudah disiapkan dalam Mendikbud-Ristek. Itu nanti yang diambil, tapi tetap terbatas hanya kelas awal. Jadi kalau MI nanti kelas 1 dan 4, untuk MTS kelas 7 dan MA kelas 10. Itu pilihan-pilihan yang ada di Kemenak sesuai dengan KMA 347. Secara bertahap Pak ya, secara bertahap. Jadi tahun ini tahun pemula untuk Kemenak. Kalau di Dikbud sudah 2 tahun ini, tapi di Kemenak baru tahun awal tahun ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Salam manfaat. Oke, kali ini di podcast pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, pengawas kita, guru kita, yakni Bapak Dr. Andes Haji Mustahid, Magister Pendidikan Islam ya. Beliau saat ini adalah sebagai Ketua Pokjawas Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Assalamualaikum Pak Tahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat-sehat saja Pak Tahid? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua pemirsa semuanya sehat dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tentu saja karena yang hadir kali ini adalah pengawas madrasah, maka segmen dari podcast kita hari ini tentu seputar pendidikan, terutama pendidikan madrasah. Pak Tahid, ini saat ini adalah masa-masa liburan ya. Cuman mendekati tahun ajaran baru tahun 2022-2023. Kira-kira untuk giat madrasah dalam rangka menyambut tahun ajaran baru ini, hal-hal yang perlu disampaikan terutama selaku Ketua Pokjawas Kementerian Agama, monggo kami persilakan Pak Tahid ya. Terima kasih. Jadi sementara ini untuk menyongsong tahun pelajaran baru tahun 2022-2023, insya Allah teman-teman kepala madrasah dan guru-guru menyiapkan dan sedang sibuk untuk melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Diharapkan Kementerian Agama dalam hal ini madrasah baik dari tingkat RA sampai madrasah aliyah bisa menerima peserta didik baru dengan baik dan meningkat kualitas maupun kuantitasnya sehingga tidak kalah dengan teman-teman yang ada di sekolah, sehingga juga dalam melaksanakan pembelajaran tahun 2022-2023 akan lebih maksimal dengan peserta didik yang lebih banyak dan lebih berkualitas, begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Tahid. Selanjutnya yang saat ini lagi ramai dibicarakan di dunia pendidikan, yakni tentang implementasi kurikulum Merdeka ya. Ini sebenarnya sudah lama digaungkan oleh Menteri Pendidikan. Cuman mungkin Pak Tahid bisa memberikan gambaran untuk implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah terutama di Kabupaten Gresik, Pak Tahid. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk di Indonesia bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah baik TK sampai SMK SMA mulai tahun pelajaran 2021-2022. Tetapi di Kementerian Agama belum melaksanakan tahun pelajaran itu, tapi sudah mulai untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka di lingkungan Kementerian Agama dari RA sampai Madrasah Aliyah mulai tahun pelajaran 2022-2023. Itu pun masih dalam bentuk piloting, belum seluruhnya wajib untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Ini sesuai dengan
keputusan Menteri Agama yang dikeluarkan tahun 2022 yaitu nomor 347. Jadi ada 2 pilihan Mas Yan. Jadi madrasah mulai dari era sampai madrasah aliyah itu dipersilakan memilih kurikulum 2013 murni atau menerapkan kurikulum merdeka. Dengan kenyataannya sekarang di Gresik juga alhamdulillah di piloting di Kabupaten Gresik sesuai dengan SK Dirjen 3811 yang baru saja keluar tentang SK untuk madrasah mulai dari RMA yang ditunjuk menjadi piloting di Kementerian Agama se-Indonesia. Alhamdulillah Gresik ada 6 madrasah. 6 madrasah. RA belum ada. Kemarin sudah mengusulkan, mengajukan ke pusat melalui PDUM itu 2 RA di Kecamatan Manyar ternyata belum disetujui. Barangkali 6 itu Pak yang masuk bisa disebutkan Pak, 6 madrasah yang terima kasih. Untuk yang 6 itu ternyata 5 dari Satker Negeri yaitu Min 1, Min 2 Gresik, kemudian MTSN Gresik, MAN 1 dan MAN 2 Gresik, dan 1 madrasah swasta Pak Mul. Ini alhamdulillah ada di Bawean. Di Bawean itu MA Mam Baul Falah Mbak. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya 6 yang di piloting ini nanti bisa untuk tahun depan 2004 nanti bisa mengimbaskan. Kan kami harapkan, kami sebagai Pak Jawa sudah menyampaikan kepada Bu Kaspenma untuk tahun ini tahun pembelajaran untuk kurikulum merdeka bagi madrasah dan era. Nah, kebetulan tahun ini sudah ada piloting 6 madrasah sehingga tahun depan bisa jadi model dan mengimbaskan mulai tahun ini nanti. Meskipun belum dilaksanakan di madrasah lain tapi mengimbaskan. Sehingga tahun 23-24 tidak blank lagi tentang kurikulum merdeka bagi guru. Mungkin dari kurikulum dan mungkin kepala madrasah mungkin sudah punya informasi, tapi pelaksanaan di kelas itu bagaimana untuk ini nanti dari 6 madrasah yang dipiloting dari Kemenak RI Pusat ini bisa mengimbaskan. Sehingga kami nanti Pok Jawa dan pengawas di jajaran kami akan bekerja sama dengan kepala madrasah yang 6 itu untuk mengadakan kegiatan pengimbasan. Berarti nanti untuk tahun 2022-2023 ini untuk 6 madrasah piloting itu barangkali menjadi sponsor ya untuk penerapan kurikulum yang ada di Kabupaten Gresik ya. Ya begitu. Untuk persiapan tahun 2023-2024 barangkali bisa secara masif untuk madrasah di Kabupaten Gresik bisa menerapkan secara berjenjang Pak Tahid ya. Jadi mulai dari kelas awal gitu ya. Selanjutnya barangkali Pak Tahid untuk regulasi yang Pak Tahid sampaikan tadi KMA 347 tentang pedoman implementasi kurikulum bagi madrasah, kurikulum merdeka bagi madrasah, barangkali gambaran secara umum kira-kira perbedaan yang paling ekstrim lah antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini kira-kira apa Pak Tahid, kira-kira yang paling substansial lah ya. Sebelum ke perbedaan, jadi implementasi kurikulum merdeka di lingkungan madrasah mulai RA sampai di madrasah aliyah itu KMA nomor 347 tadi ya 2022. Di situ dijelaskan bahwa di tahun 2022-2023 di Kementerian Agama masih dilaksanakan piloting untuk madrasah. Jadi di Indonesia itu tadi di SK Dirjen 3811 di SK itu sekitar 3.000-an. Kalau dulu awalnya informasi hanya 1.000. Tapi ternyata tadi keluar itu 3.000-an. Di Gresik ada 6 tadi. Itu nanti akan ada 2 pilihan. Jadi kurikulum merdeka yang diterapkan diimplementasikan di Kemenak sesuai dengan KMA 347 tadi ada 2 pilihan. Jadi pertama kurikulum tahun 2013 yang nanti dimodifikasi kreasi oleh masing-masing madrasah yang di CCP atau di komponen kurikulum merdeka akan digunakan mungkin penerapan profil pelajar Pancasila yang ditambahi dengan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin untuk di Kemenak. Yang kedua nanti pilihan yang kedua adalah menggunakan kurikulum merdeka yang semua capaian pembelajaran
standarisasinya dari pemerintah yang sudah disiapkan dalam Mendikbud-Ristek. Itu nanti yang diambil, tapi tetap terbatas hanya kelas awal. Jadi kalau MI nanti kelas 1 dan 4, untuk MTS kelas 7 dan MA kelas 10. Itu pilihan-pilihan yang ada di Kemenak sesuai dengan KMA 347. Secara bertahap Pak ya, secara bertahap. Jadi tahun ini tahun pemula untuk Kemenak, kalau di Dikbud sudah 2 tahun ini, tapi di Kemenak baru tahun awal tahun ini sebagai piloting. Terus ini juga Pak Mul, catatan bagi pengusul kemarin madrasah RA yang tidak diterima oleh pusat bisa mengadakan atau melaksanakan mengimplementasikan kurikulum ini secara mandiri. Secara mandiri, biaya mandiri. Itu nanti mungkin di SK oleh Kemenak Kabupaten, karena juga harus dasar hukumnya harus jelas. Nanti harus melakukan pengajuan juga Pak ya? Iya, pengajuan ke Kemenak. Tadi yang di pusat itu mungkin piloting dari pusat, tapi nanti mungkin di Gresik karena tadi ada yang mengusulkan untuk tetap melaksanakan kurikulum merdeka meskipun tidak ada SK dari pusat. Berarti itu dilaksanakan secara mandiri. Diperbolehkan juga. Tetapi dengan catatan kesiapan guru, kemudian sarana yang ada di madrasah harus betul-betul siap, jangan hanya untuk gaya-gayaan ikut yang lain. Nah, ini yang bahaya ya itu. Kesiapan untuk gengsi-gengsian. Jangan sampai itu nanti jadi gaya-gaya itu jangan. Itu kasihan nanti yang jadi korban adalah muridnya dan gurunya itu Pak Mul. Kemudian untuk yang tadi untuk perbedaan-perbedaan yang signifikan, bahwa kurikulum merdeka memang lebih luas, lebih lentur daripada yang kurikulum 2013 yang dipaksakan harus itu yang dipakai. Nah, terutama nanti jam pembelajaran kalau di tahun 2013 kurikulum itu digunakan per minggu jamnya. Tapi kalau yang kurikulum merdeka itu nanti per tahun. Per tahun itu tidak harus dihabiskan 1 tahun, boleh sebelum 1 tahun itu habis, tidak ada masalah. 1 semester bisa. Bisa 1 semester dengan sistem blocking juga bisa. Tapi kalau dulu tidak boleh, kalau 2 jam per minggu ya harus dilaksanakan 2 jam. Kalau semesternya 1 ya harus dilakukan semester 1. Kalau semesternya yang kedua ya harus. Nah sekarang boleh, sekarang yang semester 2 belajar di berarti kreasi mengembangkan kurikulum, mengembangkan metode pembelajaran lebih terbuka. Lebih terbuka, lebih leluasa. Untuk guru-guru yang kreatif lah, yang repot kita itu guru yang tidak kreatif malah lebih bingung nanti ya ini. Makanya perlu ada diklat dan nanti piloting dari nama madrasah nanti bisa mengimbaskan bagaimana mengimplementasi di kelas untuk guru-gurunya. Jadi kemudian di MA ini Pak Mul, bedanya yang sangat jelas. Di MA itu nanti tidak ada lagi peminatan di kelas 10. Baru nanti peminatan di kelas 11. Pun itu lebih lentur daripada yang dulu. Jadi ada murid yang tidak memilih mapel untuk MIPA, yang ada 4 matematika, biologi, fisika, kimia itu boleh. 1 tidak dipilih, nanti juga harus berimbas kepada guru. Dan jam pelajaran yang diambil oleh guru nanti mungkin berkurang. Lain nanti bagaimana solusinya untuk di tunjangan mereka, tunjangan pendidik mereka lain nanti ada regulasi baru yang sementara kita tunggu mudah-mudahan nanti segera keluar, karena nanti implementasi yang 6 madrasah yang menjadi piloting itu harus jelas. Kasihan guru kalau ikut regulasi lama tapi nanti tidak nyambung dengan regulasi baru. Dan di MI Pak Mul juga ada perbedaan. Di MI kalau dulu bahasa Inggris itu pelajaran mulok, nah sekarang tidak lagi, sudah masuk ke intrakurikuler, dan harus dilaksanakan oleh madrasah. Dan IPA IPS sudah tidak dipisah, mapel IPA IPS digabung menjadi IPAS. IPAS. Jadi satu. Dari gurunya nanti harus menyesuaikan dengan materi itu, harus bisa. Nah, makanya perlu ada diklat, tidak hanya kurikulum dan kepala, tapi diklat untuk guru. Berarti untuk muatan kurikulum ada pola-pola perubahan yang cukup signifikan ya, betul. Termasuk barangkali selain intrakurikuler mungkin ada sebuah pembelajaran yang namanya P5 itu Pak ya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu Pak. Ini nanti mungkin sebagai tantangan bagi kita semua untuk menyiapkan diri, baik pengawasnya, kepala madrasahnya, gurunya, untuk belajar bersama-sama ya. Karena ini sesuatu yang baru. Setiap sesuatu yang baru itu kan perlu waktu ya untuk memahami, apalagi mengimplementasikan. Barangkali Pak Tahid untuk saran-saran kepada madrasah, karena untuk penerapan kurmer ini melibatkan semua yang ada di sebuah lembaga, baik yayasannya, kepala madrasahnya, gurunya, wali murid, stakeholder dan lain sebagainya.
Kira-kira saran yang Pak Tahir berikan, terutama kepada madrasah-madrasah yang akan mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, terutama pada tahun 2003-2004, kira-kira hal-hal yang penting untuk dilakukan itu apa Pak Tahir kira-kira? Menyongsong ini betul, jadi ini adalah urgent sekali dan sangat penting untuk madrasah nanti yang kita coba untuk melaksanakan kurikulum Merdeka mulai tahun pelajaran 23-24, tidak ada yang 6 piloting tadi ya. Ini harus kita siapkan yang pertama, jadi dari segi administrasinya mereka sekarang sudah harus belajar membuat KOSP. Kalau mungkin di madrasah nanti istilahnya KOM ya. Tapi kalau SP itu lebih umum karena tidak menyangkut sekolah saja. Satuan pendidikan. Itu yang pertama yang harus kita siapkan. Ya, yang kedua nanti ya ini gurunya tadi. Maka tadi ada 6 madrasah piloting yang ini nanti sebagai tumpuan kita, pengawas juga kepala madrasah yang sudah piloting untuk bersama-sama mengimbaskan kepada mereka-mereka. Karena nanti yang melakukan kurikulum Merdeka bukannya kepala, tapi guru-guru yang penting nanti di kelas itu praktek untuk, karena ada P5 yaitu pengembangan profil pelajar Pancasila yang harus kita ketahui bersama bahwa ini baru dan harus dilaksanakan. Dan jamnya tidak masuk pada jam intra tadi. Lain tadi ada yang mencoba nanti kalau penerapan profil pelajar Pancasila di mana bisa 1 hari penuh atau setelah kegiatan intra dia, jadi guru-guru tidak boleh pulang tapi nanti bukan untuk P5 ini tapi bukan untuk guru mapel tertentu, tapi ini nanti dibentuk tim. Ini dan berbagai proyek lah. Jangan membayang proyek itu seperti di lab IPA, bukan. Ini proyek nanti ya mungkin ada, ini kan karakter yang kita bangun. Nah, selama ini kita tahu di media-media di TV dan sebagainya banyak kasus sekarang ini. Nah, ini yang perlu nanti kita benahi di pendidikan di Indonesia ini. Maka untuk kurikulum tahun ini Pak Merdeka titik beratnya bukan pada pengetahuannya, tetapi pada karakter dengan tadi membentuk profil pelajar Pancasila di Kemenak ditambah dengan rahmatan. Nah, ini nanti yang kita tekankan kepada guru-guru, dan kemarin kami juga memperoleh informasi dari narasumber nasional bahwa nanti pengetahuan itu tidak menjadi dasar kenaikan kelas. Nah, ini nanti juga kita tunggu informasi apa kenaikan kelas, apa nanti kenaikan fase karena sekarang fase istilahnya. Sistemnya jadi fase, di MI itu ada 3 fase, yaitu A kelas 1 sampai 2, fase B kelas 3 4, fase C adalah kelas 5 6. Di SMP sama MTS itu adalah fase D. 1 fase mulai kelas 7 sampai kelas 9. Dan yang di MA ada 2 fase, yaitu E kelas 10 dan yang F kelas 10 11. Nah, kenaikan nanti apa kenaikan fase, apa kenaikan kelas ini juga kemarin di narasumber nasional belum bisa menjawab. Jadi kita tunggu nanti, karena nanti di Penma juga akan ada sosialisasi atau pemantapan Pak Mul nanti di Penma tanggal berapa itu direncanakan akan memanggil narasumber yang dari Jung Pangka itu Pak Samsul Anam. Insya Allah akan disertakan lagi untuk memperdalam lagi. Nah, memang kita masih meraba, tapi informasi awal sudah ada. Jadi memang untuk di madrasah-madrasah, terutama madrasah-madrasah swasta yang mayoritas di Kabupaten Gresik, banyak yang bertanya-tanya kapan diadakan workshop atau pelatihan-pelatihan tentang kurikulum Merdeka. Tadi sudah dijelaskan Pak Tahir, kita sambil berjalan ya, terutama yang 6 madrasah itu belajar sambil berjalan. Nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa diimbaskan kepada madrasah-madrasah yang lain. Nah, oke Pak Tahir, terima kasih. Selanjutnya barangkali tema khusus selain itu, bahwa sekarang ini memang sedang waktunya PPDB Pak Tahir ya. Banyak dinamika, banyak progres, di mana madrasah itu ada sebagian yang jumlah muridnya menurun, tapi juga ada madrasah itu yang jumlah muridnya naik. Barangkali untuk sesi terakhir dari podcast ini bisa memberikan kiat-kiat kira-kira apa jurus-jurus yang harus dilakukan madrasah supaya eksistensinya baik secara kuantitas maupun kualitas itu bisa ditingkatkan Pak Tahir. Ya, ini yang juga menjadi prihatin kita selama ini, bahwa beberapa madrasah sudah melaporkan bahwa siswanya atau peserta didiknya untuk yang PPDB tahun ini masih kurang dari target.
Nah, ini menurut saya yang perlu bukan kita menyalahkan orang lain mungkin dengan sistem zonasi di dinas, tapi kita harus meraba diri kita atau introspeksi ke madrasah kita. Apa yang bisa kita jual ke masyarakat ini yang harus kita tonjolkan. Orang banyak menggunakan istilah pakai tafwid, monggo, karena itu mungkin bisa menarik perhatian berarti masyarakat. Perlu ada inovasi baru yang mungkin beda dengan sekolah sekitar madrasah sekitar. Jangan kita menyalahkan itu Pak, ada zonasi kita. Lah kalau kita ribut zonasi itu sudah aturannya yang diterapkan oleh mereka ya kita tidak bisa menolak. Tapi bagaimana kiat kita itu untuk mempersiapkan madrasah kita yang bisa kita jual kepada masyarakat. Insya Allah banyak contohnya. Dan contohnya itu juga di sekitar kita sudah ada. Maka mari kita kalau kita mungkin kurang paham atau kurang kita datang ke sekolah-sekolah atau madrasah yang menjadi unggulan di sekitar kita, insya Allah bisa kita tiru meskipun nanti nasibnya juga tidak sama, tapi bisa kita contoh apa yang kita bisa niru, tapi tidak persis sama, tapi ada kiat lain yang dari situ bisa kita ambil. Dan ini memang ya menjadi perhatian kita karena ada sekolah madrasah di lembaga yang beberapa unit itu ya beda antara Dikbud dengan di Kemenak. Mungkin dari situ ada MA, ada SMA, SMK. Ini juga menjadi kendala. Bagaimana kita mensiasati supaya MI tetap menang begitu? Karena ada kalau tidak saya di madrasah di wilayah Dukun itu ada SMK. Negeri ya. Nah, di Dukun itu swasta ini. Di satu lembaga itu ada SMA, SMK, Alia. Tapi ternyata Alianya masih eksis itu ada juga. Satu yayasan. Iya, satu yayasan. Nah, makanya itu kan bisa kita tiru, kita sharing meskipun tidak datang bisa lewat B atau JAB. Karena itu sebagai atensi kita bahwa kita itu tetap harus bertahan dan harus itu. Jangan sampai jaga iki mek didik ya wis pokoke mulai jangan. Karena kita tambah tahun tambah tantangan, biaya pendidikan juga tidak. Nah, ini ke masyarakat melalui media sosial, melalui langsung ke masyarakat tetangga-tetangga saudara bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa menjual intinya begitu. Jangan sampai nanti hanya melenyakan orang lain tapi diri di kita di madrasah tidak ada pembenahan. Tidak ada yang bisa ditonjolkan lah itu, Pak. Berarti harus ada inovasi-inovasi, harus ada peningkatan mutu, terutama hal-hal yang bermanfaat dan itu menurut wali murid sesuatu yang menarik itu tadi. Sehingga tetap diminati oleh masyarakat. Saya kira itu untuk podcast kita hari ini Pak Tahid. Ya, untuk tambahan Pak, kegiatan. Tambahan, ini kegiatan pengawas ini di akhir-akhir tahun ini meskipun madrasah libur tapi kegiatan pengawas yang menurut saya itu di luar tupoksi, tapi memang itu diserahi oleh atasan kita atau mitra kerja kita itu Penma. Jadi kegiatan itu misalkan tentang BOS, kita harus mengawal mulai SPJ-nya, kemudian laporannya, monitoringnya itu kita dilibatkan ya. Alhamdulillah kerjasama dengan Penma sangat bagus. Kemudian tentang PIP yang datanya kita ya tidak tahu, dapatnya juga tidak, tapi itu tetap harus kita kawal. Kemudian juga tadi yang akan dilakukan oleh Penma tentang KSM yaitu juga wilayah kita tentang AN. Yang ini harus betul-betul pengawas tidak boleh diam diri di binaan, harus betul-betul di pressure bahwa prestasi itu bisa dilihat dari itu KSM. Karena KSM itu adalah berjenjang tidak hanya sampai di kabupaten, tapi KSM itu nanti sampai ke nasional. Nah ini kalau kita tidak ngawal sebagai pengawas, ya nanti akan mengecewakan lembaga kita yang mereka butuh prestasi dan dari prestasi tadi mungkin bisa dijual ke masyarakat. Pak Mul itu. Termasuk juga mengawal untuk laporan-laporan bantuan dari pemerintah seperti POS dan sebagainya. Nah, sekarang ada PKB adanya tadi. PKBA ini. PKB sekarang yang Gresik sudah alhamdulillah disetujui 150 lebih lah ini. Kalau nanti disetujui dan dana turun ya kita harus betul-betul ya ini betul-betul harus mengawal mereka karena ini dana dari negara yang harus dipertanggungjawabkan baik kegiatan maupun laporan keuangannya. Betul, termasuk yang terakhir ini alhamdulillah di Kabupaten Gresik banyak madrasah yang dapat BKBA 39 yang nilainya cukup fantastis dalam proses menunggu visitasi Pak ya. Ada 39 madrasah. 39 madrasah ya. Itu saya kira jumlah yang cukup luar biasa ya. Ini tentu tidak luput dari pelaporan secara online yang dilakukan oleh teman-teman madrasah. Saya kira itu kalau kita kawal semakin baik, peluang untuk dapat bantuan itu semakin besar. Ya. Saya kira itu Pak Tahid, sebuah penjelasan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Pak Tahid tetap sehat walafiat, manfaat barokah bagi kita semua. Saya kira itu podcast kita pada pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam manfaat. Salam manfaat.